Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di perkuliahan ilmu tauhid ini saya akan menyampaikan tentang kelompok Asy'ariyah, tokoh, ajaran pokok dan juga subgolongannya. Nah, di awal penjelasan saya akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya kelompok Asy'ariyah. Ya, salah satu kelompok yang ada di dalam tubuh umat Islam yang sampai saat ini masih masih banyak dianut oleh para ulama-ulama maupun kaum muslimin secara umum. Nah, Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah ini secara teologi termasuk dari kategori teologi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dinamakan Asy'ariyah karena memang ini dinisbatkan kepada pendiri aliran ini, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Karena nama beliau diakhiri dengan Asy'ari, maka teologi yang beliau ciptakan, yang beliau susun ini disebut dengan teologi Asy'ariyah. Menurut riwayat bahwa beliau ini lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Dan kemudian setelah berusia 40 tahun, beliau hijrah ke kota Baghdad dan meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Nah, kelompok Asy'ariyah ini lahir pada masa kekuasaan Mutawakkil atau pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya. Nah, setelah pada periode sebelumnya ya atau periode sebelum Al-Mutawakkil dari Bani Abbasiyah ini menganut teologi Mu'tazilah. Ya. Nah, teologi Mu'tazilah, dan ketika Mutawakkil berkuasa, beliau membatalkan putusan Al-Ma'mun tentang penerimaan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan digantikan dengan teologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, pada waktu itu Abu Hasan Asy'ari yang memang sebelumnya itu adalah menganut paham Mu'tazilah, secara tiba-tiba berdiri di mimbar di Masjid Basrah dan mengumumkan bahwa beliau telah keluar dari mazhab Mu'tazilah. Ya, beliau keluar atau meninggalkan mazhab Mu'tazilah dan beralih kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari situlah kemudian beliau ini menyusun teologi yang disebut kemudian teologi Asy'ariyah. Nah, sebelumnya memang beliau ini adalah murid dari tokoh Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai, yang sekaligus beliau ini adalah ayah tirinya. Dan memang pada waktu kecil ayah beliau meninggal dan ibunya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah, sehingga beliau ini ya dididik, ya Abu Hasan Asy'ari ini dididik oleh tokoh Mu'tazilah, yaitu ayah tirinya, dan jadilah dia ya Abu Hasan Asy'ari salah satu tokoh Mu'tazilah yang pawai di dalam perdebatan. Nah, beliau Abu Hasan Asy'ari ini menganut paham Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Dan kemudian setelah itu, ya setelah Bani Abbasiyah juga membatalkan Mu'tazilah sebagai teologi resmi dan beralih ke Ahlussunnah wal Jamaah, dan pada waktu itulah kemudian Abu Hasan Asy'ari ini juga meninggalkan Mu'tazilah dan beralih kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sehingga kalau dari sisi ini ya pendiri ini, maka tokoh yang
pendirian Asy'ariyah ini adalah Abu Hasan Asy'ari. Ya, kemudian ya pada periode-periode selanjutnya ya beliau ini eh, teologi yang beliau susun itu dianut oleh banyak para kalangan ulama maupun masyarakat secara umum. Ya, salah satu tokoh yang menjadi pembela aliran teologi Asy'ariyah ini adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syahrastani, kemudian juga Imam Fahruddin Ar-Razi, dan juga sampai sekarang ini ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia ini banyak menganut paham Asy'ariyah. Nah, lalu bagaimana dengan doktrin-doktrinnya? Ya, doktrin-doktrin dari Asy'ariyah ini, ya, atau ajaran-ajaran pokok dari Asy'ariyah ini. Yang pertama bahwa kita perlu pahami bahwa formulasi pemikiran Asy'ariyah ya secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodok ekstrim pada satu sisi dan juga Mu'tazilah pada sisi yang lain. Nah, dari sisi etosnya bahwa pergerakan Asy'ariyah ini termasuk dalam kategori ortodok ya. Nah, aktualisasi dari formulasi Asy'ariyah ini jelas menampakkan sifat yang reaksionis terhadap Mu'tazilah. Ya, bahkan sebuah reaksi yang tidak bisa dipungkiri itu 100% berbeda dengan Mu'tazilah. Nah, ini terkait dengan kilasan tentang bagaimana formulasi pemikiran Asy'ariyah itu sendiri. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran Asy'ari, ya Abul Hasan Asy'ari terpenting di antaranya hal-hal yang memang menjadi perdebatan pada waktu itu. Ya, perdebatan ulama-ulama pada waktu itu. Ya, termasuk dari ini adalah terkait dengan Allah dan sifat-sifatnya. Nah, karena memang ada dari kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu sifat dan zatnya sama. Ada yang mengatakan bahwa sifat dan zat Allah itu berbeda. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sama yang ada di dalam Al-Quran maupun di hadis dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pendapat Abul Hasan Asy'ari terkait dengan sifat-sifat Allah ini? Nah, perbedaan pendapat di kalangan mutakalim, ahli kalam mengenai sifat-sifat Allah ini memang tidak dapat dihindarkan. Ya, kan memang banyaknya kelompok-kelompok yang ada di waktu itu, ya. Mereka berpendapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tetapi mereka bersepakat bahwa Allah itu mempunyai sifat, kemudian juga bahwa mengesahkan Allah itu adalah sebuah kewajiban. Memang ajaran, salah satu ajaran pokok dalam agama Islam itu adalah tauhid. Nah, Abul Hasan Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan yang ekstrim. Pada satu pihak ia berhadapan dengan kelompok sifatiyah, ya, yang memberikan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mempunyai sifat. Nah, kelompok yang lain adalah kelompok Mutajassimah yang bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat itu secara harfiah dan mengatakan bahwa ketika Allah berfirman yadullah, ya Allah dapat mendengar, Allah kekuasaan Allah, istiwa dan sebagainya, itu diartikan sebagaimana adanya, bahwa Allah itu mempunyai tangan, mempunyai kaki, penglihatan, ya, dan lain sebagainya. Itu menyamakan bahwa Allah itu seperti manusia yang mempunyai jasad, mutajassim. Juga kelompok-kelompok yang lain yaitu seperti kelompok
musyabbih, ya, musyabbihah, yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sesuatu, semua sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada pihak-pihak yang lain bahwa kelompok Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah ini yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya sendiri atau zat Allah itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara sifat dan zat Allah. Ya, zat ya sifat Allah itu sendiri. Nah, menghadapi dua kelompok yang memang berbeda tersebut, Abul Hasan Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang secara gamblang, bahwa sifat-sifat yang dimaksud oleh Abul Hasan Asy'ari ini bertentangan dengan sifat-sifat yang diyakini oleh Mu'tazilah. Ya. Dan sifat-sifat itu dalam pandangan Abul Hasan Asy'ari seperti mempunyai tangan dan kaki itu memang tidak boleh diartikan secara harfiah, tetapi secara simbolis. Berbeda juga dengan pendapat kelompok sifatiyah yang mengatakan bahwa mereka menafsirkan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian Abul Hasan Asy'ari ini berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Nah, sifat-sifat Allah itu berbeda dengan Allah atau dengan zatnya sejauh menyangkut realitas hakikatnya, bahwa sifat-sifat itu tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak beda dengan zatnya. Ya, dia memang tidak berbeda dengan zatnya, tapi dia tidak tidak sama dengan tidak satu dengan zat Allah itu sendiri, tetapi juga tidak terpisah dari zat Allah itu sendiri. Nah, itu terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana pendapat Abul Hasan Asy'ari terkait dengan kebebasan berkehendak? Apakah manusia itu mempunyai kebebasan berkehendak untuk menciptakan nasib dan perbuatannya sendiri di dunia ini dan akan dipertanggungjawabkan? Maka dalam pandangan Abul Hasan Asy'ari atau kelompok Asy'ariyah, bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Nah, Abul Hasan Asy'ari sendiri mengambil pendapat, ya, menengah di antara dua pendapat yang ada, ya, apakah manusia itu punya kehendak bebas untuk menciptakan nasibnya atau telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasibnya itu, ya. Nah, beliau berpendapat bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, ya, bahwa manusia itu menciptakan perbuatan sendiri dengan teori kasab, ya. Nah, karena beliau untuk menghindari dari dua pendapat yang berbeda tadi, Jabariyah dan Qadariyah itu, beliau berpendapat bahwa Allah lah mencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia itu adalah yang mengupayakannya. Manusia mempunyai upaya untuk menciptakan perbuatannya. Allah yang menciptakan perbuatan itu, tapi manusia yang mengupayakannya, atau manusia itu mempunyai kemampuan untuk mengupayakan perbuatannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Nah, itu terkait dengan kebebasan dalam berkehendak. Apakah manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum bahwa Allah yang menciptakan, tapi manusia yang mengupayakan. Nah, itu menurut pendapat Abul Hasan Asy'ari atau dalam teologi Asy'ariyah. Nah, kemudian terkait dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu qadim
ataukah baru, atau apakah Al-Quran itu makhluk. Nah, Abul Hasan Asy'ari dihadapan pada dua pandangan yang ekstrem pada persoalan qadimnya Al-Quran, ya. Dan pendapat yang lain di sisi lain bahwa Al-Quran menurut Mu'tazilah itu adalah diciptakan oleh Allah atau makhluk dan tidak qadim. Nah, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Bahkan Zahiriyah berpendapat bahwa semua huruf, kata-kata, dan bunyi Al-Quran adalah qadim. Nah, ini dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, Asy'ariyah mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Artinya Al-Quran yang berupa kata-kata, ayat-ayat Al-Quran yang bisa didengar dan bisa ditulis itu tidaklah qadim bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Al-Quran bagi Abul Hasan Asy'ari tidak diciptakan sebab apabila diciptakan itu sebab kalau diciptakan ya mohon maaf, bahwa menurut Abul Hasan Asy'ari Al-Quran itu tidak diciptakan, ya, sebab apabila diciptakan sesuai dengan ayat-ayat yang ada, ya, artinya bahwa Al-Quran telah menegaskan bahwa sesungguhnya firman kami terhadap suatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi terciptanya Al-Quran itu dengan kata jadilah, bukan diciptakan, tapi dengan kata jadilah. Inilah menurut Abul Hasan Asy'ari. Nah, kemudian bagaimana pandangan beliau terkait dengan kedudukan orang yang berdosa besar, ya, apakah sama dengan kata orang Khawarij yang mengatakan dia sudah kafir, menurut Murji'ah mukmin sejati, menurut orang kelompok Syiah adalah fasik. Ya, bagaimana dengan pendapat Abul Hasan Asy'ari? Ya, Abul Hasan Asy'ari berpendapat bahwa kedudukan orang yang berdosa, ya, nah, beliau berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur.